Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10. Biar tambah semangat. Oke, salam BTB. Benar, pintar, keker, bisa. Alhamdulillah kita bisa bertemu kali ini dalam pembelajaran kimia. Oke, untuk hari ini kita akan belajar mengenai ikatan ion. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini itu yang pertama, nanti kita menganalisis pembentukan senyawa ion serta menganalisis sifat fisik dari senyawa ion. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai kestabilan unsur serta struktur Lewis. Oke, selain itu kita juga belajar mengenai aturan oktet, di mana untuk mencapai kestabilan itu elektron valensinya harus 8, kecuali untuk H dan Be itu mengikuti aturan duplet. Oke, sehingga saya perjelas bahwa unsur-unsur selain gas mulia bersifat tidak stabil, dan untuk mencapai kestabilan maka melakukan ikatan satu sama lainnya. Dipahami anak-anak? Kita lanjutkan untuk ikatan kimia. Ikatan kimia dibedakan menjadi 3. 1. Ikatan ion. 2. Ikatan kovalen. 3. Ikatan logam. Nah, nanti yang kita pelajari itu ikatan ion. Apa sih ikatan ion itu? Oke, ikatan ion itu ikatan yang terbentuk karena adanya gaya tarik-menarik antara anion dan kation yang terbentuk sebagai akibat serah terima elektron. Oke, jadi ikatan ion ini terbentuk karena tarik menarik antara anion dan kation. Selain itu, ikatan ion itu juga terjadi antara unsur logam dan unsur non-logam. Unsur non-logam itu umumnya memiliki elektron valensi kurang dari 4. Contohnya itu golongan 1A, kecuali H nggih. Golongan 2A, kecuali Be. Jika kemudian karena memiliki elektron valensi kurang dari 4, maka unsur non-logam ini untuk mencapai kestabilan konfigurasinya dengan cara melepaskan elektron. Unsur non-logam ini setelah dia melepaskan elektron, maka akan terbentuk yang namanya kation. Apa sih kation itu?
Kation adalah ion yang bermuatan positif. Oke, ion yang bermuatan positif. Selanjutnya kita ke unsur non-logam. Unsur non-logam ini umumnya memiliki elektron valensi lebih dari 4. Biasanya nanti reaksinya itu biasanya di 6A dan dengan 7A. Oke. Non-logam memiliki elektron valensi lebih dari 4, sehingga untuk mencapai kestabilan konfigurasinya, dia dengan menangkap atau menerima atau menarik elektron. Menerima elektron. Setelah dia itu menerima elektron, maka dia akan membentuk yang namanya anion. Anion itu adalah ion yang bermuatan negatif. Oke, bermuatan negatif. Oke, antara anion dengan kation ini akan mengalami gaya tarik-menarik atau gaya elektrostatis. Oke. Gaya elektrostatis inilah yang disebut dengan ikatan ion. Oke. Sedangkan senyawa yang terbentuk, ini ada kation, oke, ikatan ion. Senyawa yang terbentuk akibat kation dan anion saling tarik-menarik, maka disebut dengan senyawa ion. Oke, dipahami? Oke, kita ke contoh soal yang sederhana dulu ya. Anak-anak, kalian tahu garam? Oke, pasti di rumah itu ada, apalagi di daerah kita, di daerah Juwana. Itu banyak sekali petani tambak. Oke, kita bahas garam ya. Garam itu berarti dia dari unsur Na, sama unsur Cl. Oke, sekarang kita ke Na terlebih dahulu. Na itu memiliki nomor atom 11. Sehingga konfigurasinya itu 2, 8. Ayo, sisa 1. 2, konfigurasinya 2, 8, 1. Berdasarkan konfigurasinya itu, jika kita gambar menggunakan struktur Lewis akan seperti ini. Berarti plus, ini kulit terluar, kulit nomor pertama, berisi 2 elektron. Kita menggambar kulit yang kedua, berisi 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kulit yang ketiga berisi 1 saja. Karena elektron valensinya ini
di kulit terluarnya 1, maka untuk mencapai kestabilan konfigurasi, maka dia akan melepaskan 1 elektron. Oke, akan melepaskan 1 elektron pada kulit yang paling luar. Masih ingat ya, suatu unsur bersifat stabil apabila elektron valensinya berjumlah 8 atau sesuai dengan aturan oktet. Jadi ini dilepas. Kalau ini dilepas, maka akan membentuk Na plus dengan konfigurasi 28. Sampai sini dipahami? Kita coba ke Cl. Oke. Cl itu memiliki nomor atom 17. Sehingga konfigurasinya 2, 8, 7. Masih ingat aturan oktet? Maka dia ini kurang 1 elektron. Maka akan menangkap. Oke, atau akan menerima. Kalau ini kita gambar, struktur Lewisnya seperti ini. Kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, oke, pada kulit terluarnya itu ada 7. Oke, sehingga ini belum stabil, karena kalau stabil itu harus 8. Ini tadi dia plus itu sudah melepaskan. Dia menjadi Na plus itu dia melepaskan. Berarti ini ada elektron. Sedangkan ini tidak stabil. Ya. Kalau ini menerima 1 ada di sini, maka ini akan berubah ini pada kulit luarnya ada 1. Ya. Ini tadi menjadi Na plus, maka dia harus melepaskan. Jadi ini jadi Na plus itu karena dia melepaskan. Ini hilang. Maka dia akan berubah jadi bermuatan positif. Jadi Na plus. Konfigurasinya berarti 28. Oke. Sedangkan yang ini, kalau ini elektron yang di sini itu ditarik, maka ini akan berubah menjadi ion bermuatan negatif. Atau kalau kita tulis 17 Cl- menjadi konfigurasinya 288. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kemudian ion positif, kation, kemudian dengan anion akan terjadi gaya tarik-menarik. Gaya tarik-menarik. Oke. Gaya tarik-menarik ini menyebabkan terbentuknya NaCl akibat serah terima elektron. Kalau kita tulis rumusnya berarti Na plus Cl min, dia akan membentuk NaCl. Oke, itu terbentuknya dari NaCl. Jadi NaCl termasuk senyawa ion.
karena karena gaya tarik-menarik antara kation dan anion. Oke, cukup dipahami? Selanjutnya nanti kita akan contoh satu lagi ya. Oke, contoh berikutnya itu misalkan Putri punya magnesium. Oke, magnesium itu Mg. Oke, untuk nomor atomnya 12. Dan Putri punya Cl. Kalau tadi Cl sudah ya. Cl nomor atomnya 17. Oke, nanti antara Mg dan Cl itu nanti terbentuk senyawa apa ya gitu ya. Oke, kita coba. Ya. Mg itu konfigurasinya berarti kan 282. Sedangkan Cl tadi 287. Jadi nanti ini yang berarti dia melepas dan ini yang menerima. Oke. Kita langsung saja. Berarti Mg akan melepaskan 2 elektron, ditulis ya. Kalau dia melepaskan 2 elektron berarti ini 2 plus. Oke. Sedangkan ini berarti konfigurasinya ini kan dari 282 karena dia melepas jadi 28. Berarti ini artinya dia stabil. Kita coba Cl. Cl itu agar dia stabil itu kan ini harus menangkap ya. Oke, kalau menangkap awalnya kan Cl itu kan 287, kemudian dia menangkap elektron. Kalau dia menangkap elektron jadi ini jadi Cl min. Jadi konfigurasinya jadi 288. Sekarang kalau ini kok Mg itu kan yang dilepas 2. Sedangkan ini hanya menerima 1. Oke. Ini akan bisa terjadi kestabilan, oke, itu jika jumlah yang dilepas itu seharusnya sama dengan jumlah yang diterima. Sehingga caranya kita kalikan. Ini kita kalikan 1, ini kita kalikan 2. Maka nanti Mg tetap karena dikalikan 1, berarti Mg membentuk Mg2 plus 2 elektron. Sedangkan ini dikalikan 2, berarti 2Cl plus 2 elektron membentuk 2Cl min. Oke. Ini ya, berarti yang dilepas sudah sama dengan yang diterima. Oke. Ini Mg dan 2Cl min itu saling tarik-menarik. Ya. Jadi 2 elektron yang dilepaskan Mg akan diterima oleh 2Cl. Sehingga bisa ditulis Mg 2 plus 2 Cl min, dia akan membentuk Mg Cl2. Oke. Mudah dipahami? Oke, Putri tekankan sekali lagi, jika elektron yang dilepas dan diterima tidak sama, maka nanti kamu tinggal perkalian silang elektronnya. Oke, cukup dipahami anak-anak? Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Kita lanjutkan ke ciri-ciri atau sifat fisis. Oke, kita lanjutkan. Mengetahui sifat fisis dari senyawa ion. Oke, kali ini kita akan
belajar mengenai sifat fisis dari senyawa ion. Oke, tadi salah satu dari senyawa ion dalam kehidupan kita sehari-hari adalah garam. Oke, udah tahu ya semua garam bentuknya seperti ini. Oke, ini masih dalam garam yang sangat kasar. Jadi ciri yang pertama itu pada suhu ruang dia akan berwujud padat seperti ini. Oke, terbukti ya, berwujud padat. Kemudian keras, ini sangat keras. Tapi dia rapuh. Dia keras tapi rapuh, ya. Sangat keras sekali ini. Tapi rapuh. Kita coba untuk tumbuk ya. Sehingga karena dia itu sifatnya keras, biasanya digunakan untuk apa? Ayo, digunakan ibu kita untuk menghaluskan bumbu. Contohnya untuk menghaluskan cabai, bawang, bawang merah, bawang putih, itu dikasih ini ya, kalau orang Jawa bilangnya diulek ya, keras tapi rapuh, sehingga karena sifatnya keras dan rapuh itu tadi, itu dia cepat untuk menghaluskan serat-serat ya pada ini. Keras saja. Serat-serat dari bumbu-bumbu itu tadi. Jadi cepat menghaluskan. Oke, nggih. Nanti nek menghaluskan ya agak lama iki. Nah, ini saya putih haluskan karena tadi sudah dua nggih cirinya. Ciri yang ketiga itu nanti dia itu mudah larut enggak di pelarut air dan pelarut minyak. Oke, kita coba ya. Ini ada air, ini ada minyak. Oke, paham ya? Oke, kita coba. Oke, kita coba dikit aja lah. Ini kita larutkan. Kira-kira larut ya ini? Larut ya? Terlihat ke? Terlihat larut ya? Wong biasanya digunakan untuk memberi rasa asin pada makanan, nggih? Ya, larut dalam air. Selanjutnya kita coba pada minyak. Kira-kira larut enggak ini? Oke. Perhatikan. Ini kan terus. Larut enggak ini? Larut enggak? Enggak, ya. Enggak. Oke, kalau enggak larut, ini jadi senyawa ion itu tidak larut dalam pelarut nonpolar. Jadi minyak itu pelarut nonpolar. Besok kita akan pelajari pada ikatan kovalen. Nanti biar tahu yang polar sama nonpolar. Kalau air itu senyawa polar. Jadi senyawa ionik itu larut pada senyawa polar, contohnya air, dan tidak larut pada senyawa larutan non polar, contohnya minyak. Oke, dipahami? Oke. Selanjutnya kita akan uji coba. Oke. Selanjutnya untuk
Ciri sifat fisis dari senyawa ion itu. Oke, selanjutnya yang kelima, ciri dari senyawa ion itu kita buktikan dengan alat daya hantar listrik. Jadi ini bisa kalian buat sendiri di rumah. Jadi ini ada kabel yang dihubungkan dengan kutub negatif katoda, oke. Kemudian yang satunya ini positif anoda, oke. Kalau ini itu bersentuhan, oke, maka lampu akan menyala. Berarti terjadi aliran listrik. Jadi kalau misalkan saja ini terbuat dari paku ya, karena hanya untuk daya hantar listrik. Putih biar terlihat. Kalau dari karbon itu tidak terlihat lampunya. Oke, ini dibuat di tahun 2012. Ini kakak kelas kalian yang buat. Ya, ini tadi kita uji coba. Ya, kita uji coba. Ini ada air yang diisi dengan garam. Apakah nanti dia bisa menghantarkan listrik, ya? Kalau menghantarkan listrik berarti lampunya nanti menyala. Nyalanya bisa terang, bisa redup. Oke, tergantung dari konsentrasinya ini. Nek misalkan dia konsentrasinya besar, tergantung dari garamnya. Kita coba ya. Oke, ini saya masukkan. Terlihat nggak ya? Oke, ini saya masukkan. Lihat ada gelembung-gelembungnya. Terlihat pada ini katoda ada gelembung-gelembungnya. Oke, berarti ini ada proses. Ya, terlihat ya gelembungnya ya. Tapi lama-lama lampunya menyala. Oke, coba. Terlihat lampunya tidak nyala ya. Kita coba tambah ya. Nih, lampunya nyala-nyala dikit ya. Ya, terlihat enggak itu lampunya? Terlihat ya, kalau lampunya menyala. Jadi ini cukup lama karena kan yang digunakan cuma sedikit garamnya. Sekarang saya tanya, kalau misalkan berupa garam seperti ini, bisa menghantarkan listrik enggak? Ini bisa enggak? Enggak ya, enggak bisa ya. Kenapa itu?
kalau berupa padatan seperti ini, ya, itu ion-ionnya itu tidak bisa bergerak karena berbentuk rapat. Dia kan dia terikat kuat dalam bentuk padatan kristal sehingga ion-ionnya tidak bisa bergerak. Tetapi kalau dia dalam bentuk larutan, dia bebas bergerak. Jadi pada kation nanti akan bergerak ke kutub negatif, anionnya akan bergerak ke kutub positif sehingga akan menimbulkan arus listrik. Oke? Jadi untuk yang kelima, jika senyawa ion itu dalam bentuk padatan, itu dia tidak bisa mengantarkan listrik karena dia itu terikat kuat dan sangat rapat sehingga ionnya tidak bisa bergerak. Tetapi kalau dalam bentuk larutan, ini karena tadi dia bereaksi dengan nih besinya, Kalau bentuk larutan dia itu mudah bergerak. Karena mudah bergerak itu menyebabkan dia bisa mengantarkan arus listrik. Sekian. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Jadi kalau kita ciri-ciri dari senyawa ion, 1. Pada suhu ruang akan berwujud padat. 2. Bersifat keras tapi rapuh. Cepat mengharuskan serat cabai. Yang ketiga, dia larut dalam air atau senyawa polar. Yang keempat, tidak larut dalam minyak atau senyawa non-polar. Yang kelima, menghantarkan listrik jika berupa larutan atau lelehan. Yang disebabkan karena ion-ionnya bebas bergerak. Bila ada arus listrik yang dihubungkan, maka anion akan bergerak ke katoda kation akan bergerak ke katoda dan anion akan bergerak ke anoda sehingga aliran listrik bisa mengalir. Yang kelima itu jika dalam padatan tidak bisa mengantarkan listrik karena tidak bisa bergerak. Ikatannya terikat rapat dan kuat. Sekian dari Putri. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Salam sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.